Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha menyaksikan menggolongkan kita semua menjadi orang yang selalu merasa disaksikan oleh Allah. Karena itulah yang akan membuat kita semakin terjaga akhlak kita, selalu merasa ditatap Allah. Semoga Allah yang Maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa didengar Allah, sehingga kita tidak perlu merekayasa kata-kata agar orang lain terpesona. Yang terpenting setiap berkata, perkataan kita disukai Allah, diridhoi Allah, diterima Allah. Amin. Hadirin, masalah terbesar dalam hidup kita diawali dari kurang kenal dan kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang tidak mengenal Allah dengan baik, pasti sandarannya adalah dunia ini. Makhluk, manusia, benda. Dan orang yang belum kenal Allah dengan baik, dia akan kagum kepada dunia ini. Tapi siapapun yang mengenal Allah dengan baik dan yakin, lihat dunia ini tidak ada yang mengagumkan. Orang yang belum kenal kemahabesaran Allah, dia cenderung akan membesar-besarkan makhluk, membesar-besarkan harta, membesar-besarkan kedudukan, membesar-besarkan popularitas, membesar-besarkan musuh, membesarkan diri, membesarkan masalah. Tapi yang sudah kenal kemahabesaran Allah, semuanya kecil saja. Barang siapa yang kenal dan yakin Allah penggenggam rezeki, pasti tidak akan korupsi. Mau apa? Mau apa korupsi? Korupsi itu hanya tanda kurang iman, kurang akal sehat, yang pasti akhlak rusak. Orang beriman kepada Allah, tahu rezeki Allah yang membagikan, rileks saja. Kita akan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, tanpa stres, tanpa licik. Bagi yang yakin Allah yang mengatur jodoh, tetap tenang walaupun kepala 3, kepala 4, kepala pundak, lutut kaki, tetap tenang. Bagi yang yakin Allah yang menciptakan anak, tidak akan stres dan malu walau nikah sudah 6 tahun, 7 tahun belum punya anak atau lebih, karena yang menciptakan Allah bukan diri kita. Tidak akan berkurang kemuliaan seorang ahli takwa karena belum punya anak. Bagi yang yakin Allah melindungi dan menciptakan segala-gala, dengan virus flu MERS, pasti dia yakin bahwa virus itu ciptaan Allah, bahwa virus itu bekerjanya bertasbih ke Allah. Virus itu bertasbih, hadirin. Dan virus hanya kena kepada siapa yang Allah tetapkan harus kena. Dia akan berlindung ke Allah, dia akan sempurnakan syariat, dan dia pasrahkan dirinya ke Allah. Karena nyawa tidak pernah tertukar, nyawa tidak pernah tertunda, nyawa tidak pernah meleset. Enak dengarnya? Baik, kali ini kita akan
kaji surat Al-Mulk. Ada yang suaranya jauh lebih indah dari saya. Surat Al-Mulk. Sudah hafal belum? Rasulullah tidak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Dan kita tidak akan diberikan kematian kecuali Allah membuat kita lupa surat Al-Mulk. Nanti kalau orang baca terus Al-Mulk, sebagian sampai ayat 13 ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah tabarakalladzi, yang di tangannya lah segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala-galanya, atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dialah wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali padamu dengan tidak melihat, tidak menemukan sesuatu yang cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Yakfi. Hadirin, itu ayat. Dilanjutkan ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang tak nampak oleh mereka, mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur.
dan rahasiakanlah perkataanmu atau engkau lahirkan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu lahirkan atau kamu rahasiakan? Dialah Allah yang maha halus, maha lembut, lagi maha mengetahui. Terima kasih. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang gaib, yang kita tidak bisa melihatnya, baginya ampunan Allah dan limpahan ganjaran pahala yang besar. Kita bisa mendapat pahala dari amal kita, dan kita juga bisa mendapatkan ampunan dari rasa takut kita kepada Allah yang tidak nampak. Apa artinya? Kalau kita berbuat kebaikan ketika dilihat orang, tapi kita tidak berbuat kebaikan ketika orang tidak ada, berarti besar kemungkinan dia berbuat hanya karena ingin penilaian makhluk. Ada orang, kita tidak berbuat maksiat, tapi ketika sepi kita berbuat maksiat, berarti dia belum takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, ada orang, tidak ada orang, sama, karena ada Allah. Dilihat orang, tidak dilihat orang, sama, karena dia merasa dilihat oleh Allah. Dipuji, dicaci oleh orang, sama, karena yang penting Allah yang memuji. Inilah sebetulnya orang-orang yang akan mendapat ampunan Allah. Jadi kalau saudara menghindar dari maksiat karena takut Allah, itu akan mendapat ampunan, juga pahala yang besar, dan kalau hadis lain doanya menjadi mustajab. Ikhwan, ada akhwat yang naksir, jelita, banyak uang, tapi tidak halal. Tidak. Sambil bergetar, tidak. Kenapa tidak? Ini kan tidak ada siapa-siapa. Ada Allah, ada Allah. Itu dahsyat hadirin. Itu makom hebat. Tidak ada yang lihat, Allah wa kafa billahi syahida. Itu insya Allah derajatnya beda. Jualan tidak dicampur. Tapi kan tidak ada yang tahu. Kata siapa tidak ada yang tahu. Allah maha melihat. Ini sudah hampir busuk, ini masih mentah, ini yang matang. Bagaimana kalau tidak laku? Tidak apa-apa. Tidak laku daripada saya tidak jujur. Rezeki dari Allah. Tidak akan berkurang karena kita jujur. Ini handphone bisa jadi taat, bisa jadi maksiat. Tidak ada siapa-siapa, buka situs porno sekarang hanya tinggal sekali 2 pijit. Allah lihat, jawab hadirin. Tengok kiri, tengok kanan, padahal malaikat lagi nengok, ya. Lihat nggak ada siapa-siapa, pintu dikunci, buka situs yang tidak halal. Allah lihat, matikan. Tidak. Allah maha melihat.
Orang yang berani ngambil keputusan tidak mau melakukan maksiat, padahal peluang ada, kemampuan ada, karena takut kepada Allah. Inilah orang yang lahu maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan Allah yang maha besar. Ampunan Allah yang besar, pahala yang besar. Wa asirru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau engkau jaharkan, atau engkau perdengarkan, sama innahu alimum bidati sudur, dan dia Allah maha mengetahui dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Tidak ada bohong kepada Allah, ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Makanya orang yang disukai Allah, lisan, sikap, hati sama. Benar rekan-rekan? Bohong itu bagi yang ingin sesuatu dari makhluk, yang takut dan harap ke makhluk pakai bohong. Tapi kalau yakin Allah tahu isi hati, tidak usah bohong. Prank piring pecah oleh kita, kata ibu, siapa yang memecahkan piring? Kucing. Allah tahu. Sudah, itu piring sudah takdirnya harus pecah, karena segalanya ada waktunya. Ujiannya lewat kita. Kita yang nyenggol, pecah, ngaku, ganti, kata ibu, ganti. Baik bu, tidak usah takut. Allah pasti nolong orang yang jujur. Di kantor dicurigai, saudara ini tidak benar, kenapa bolos terus, kenapa ini hilang? Dengar baik-baik, tidak usah marah. Ini ujiannya. Sudah lama tidak ada ujian di fitnah begini. Tenang, tenang. Allah tahu kita tidak ngambil, Allah tahu kita tidak merusak. Boleh saya memberikan penjelasan, Pak? Apa? Saya tidak mengambil dan bukan saya yang merusak. Bohong, saya tidak percaya. Kamu akan saya keluarkan. Pak, Bapak mau percaya atau tidak, Bapak mau mengeluarkan saya atau tidak, silakan saja. Itu tidak terpenting bagi saya. Yang terpenting bagi saya adalah saya tidak berdusta. Karena saya tahu Allah melihat apapun yang saya lakukan. Ambil saja keputusan, Pak. Enak begitu? Orang yang banyak bohong, dia terpenjara oleh kebohongannya sendiri. Mungkinkah Allah menyia-nyiakan orang yang mau jujur? Hadirin, kalau ditanya, bagusnya jawab atau enggak jelas kayak gini. Mungkinkah Allah menyia-nyiakan orang yang jujur? Ada wanita, misal masa lalunya pernah kelam, dia tidak lagi seorang gadis, tapi tobat, nikah. Perlukah jujur? Jujur perlu, tapi kalau tidak ditanya ya nggak usah ngomong. Siapa tahu sudah diterima tobatnya, sudah dihapus masa lalunya oleh Allah, dan si calon suaminya juga dipilihkan yang nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau ditanya, kenapa saudara ketahuan? Jadi walaupun sudah tidak gadis, misal udah tobat karena dia udah minta ampun, lalu oleh Allah sudah ditutupi aibnya, nanti boleh jadi suaminya nggak akan ngerti apa-apa. Tapi kalau calon suami bertanya, kamu masih gadis atau tidak? Jawabnya apa? Jujur saja. Kalau pertanyaannya itu, saya sudah pernah ternoda.
Kalau begitu saya tidak mau menikahimu. Bagus. Memangnya akan selalu jadi bahagia? Mungkin itu bukan jodoh yang terbaik. Batal menikah tidak identik musibah. Menikah teraniaya itu musibah. Menikah yang membuat kita jauh dari Allah itu musibah yang besar. Tapi kalau memang ini jodoh baik, mungkin dikunci mulutnya oleh Allah, tidak diilhamkan untuk bertanya apapun, ya. Atau mungkin bagaimana, apakah engkau original, ori atau KW? Jangan begitu, Mas. Perlu jawaban sejujurnya? Ya, saya ingin kamu jujur. Saya memang sudah tidak suci lagi. Saya terima. Saya lebih beruntung melihat orang yang jujur seperti ini. Bukan takut batal nikah, takut tidak jujur. Kalau ditanya, kalau tidak, apa yang Allah tutupi tidak boleh dibuka. Jadi jujur tuh bukan ngomong semuanya diomongin, ya. Menurut saya, Mas wajahnya mirip monyet. Ini jujur loh, Mas. Itu bukan jujur, itu menghina. Jujur itu ketika diperlukan mengatakan apa adanya, dia mengatakan yang sama. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Tidak usah berbohong. Melamar kerja, saudara lulusan apa? SMP. Ngomong saja SMP. Iya Pak. Tidak usah nyebut S2, SD, SMP, nanti dikejar stres. Maaf ya, kami tidak menerima lulusan SMP. Terima kasih. Dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, disaksikan. Ya Allah, saya terima, tidak diterima di sini. Pasti engkau punya rahasia yang lain. Enggak mungkin Allah menyia-nyiakan orang jujur. Enggak mungkin sama sekali. Dimarah orang, di PHK, enggak ada masalah. Itu hanya episode ujian kejujuran kita. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Ala maaf. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang engkau lahirkan dan engkau sembunyikan? Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui segala-galanya. Makanya udahlah, jangan sibuk pengen ngedeketin orang, ribet. Mending ngedeketin Allah yang maha dekat. Karena Allah maha melihat dan maha tahu segalanya. Kalau ngedeketin orang suka banyak curiga ke kita, ya. Betul? Kalau ngedeketin Allah, satu, Allahnya sendiri wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang kedua, Allah juga sangat suka kepada orang yang dekat ke Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita mendekat dan Allah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah pasti lebih bersungguh-sungguh menentukan jalannya. Kita sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, seakan Allah berlari memburu kita. Itu sabda Rasulullah. Artinya yang paling tidak pernah rugi dalam hidup ini adalah ngedeketin Allah. Dan cinta yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan adalah cinta kepada siapa? Cinta ke ikhwan, belum tentu. Kalau saya sibuk ngejar Allah, nanti kapan saya dapat jodohnya? Kan semua lelaki itu milik Allah, Neng. Tinggal dibulak-balik aja. Ikhwan, ada yang belum punya jodoh? Iya, aduh kenapa susah-susah amat? Jangan ngomong ke saya, percuma.
Deketin Allah. Allah juga sudah tahu, saudara kunang-kunang 1001 malam ya. Badan greges-greges, jalan kurang laju. Aduh ya Allah. Ya Allah. Ini aduh. Daripada ngomong ke orang, sana saum. Allah juga tahu saum. Nanti gimana dong, saya kan belum punya istri. Nanti Allah mungkin ngasih mimpi atau apa aja lah. Banyak yang bisa dilakukan yang halal. Benar? Ada yang halal, cara Allah meluluhkan nafsu, syahwat, pikiran, asal kembali ke Allah, pemilik segala-galanya. Benarkah hadirin? Ayo mau tahu siapa Allah? Allahu Akbar. Kenapa takbir Allahu Akbar? Bukan Allahul Azim, tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan juga begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran. Kita coba pendekatan secara akal yang bisa kita lakukan. Masjid Istiqlal ini besar, saya kecil dong, ya. Dibanding masjid ini, kita tidak ada apa-apanya. Masjid Istiqlal dibandingkan kota Jakarta, besar kecil, hanya titik. Kota Jakarta di Pulau Jawa, kalau gitu Istiqlal di Pulau Jawa, kecil. Istiqlal di Asia, Istiqlal ini di dunia nggak kelihatan. Kita di dunia, dunia ini bagi kita besar. Tahukah matahari kita itu 1,3 juta kali lebih besar dari dunia ini. Allahu Akbar. Matahari itu ukurannya 1,3. Dunia ini kecil, kita ini tidak ada apa-apa. Tetangganya matahari, Sirius namanya, 8 kali matahari kita. Dan ada satu lagi Cayekanis, itu ukurannya, itu bintang yang besar bercahaya, yang kalau dilihat di langit ada kelap-kelip, itu ukurannya 11.700 triliun dunia ini. Allahu Akbar. Dan itu cuma satu bintang di antara triliunan, entah miliaran bintang di galaksi Bima Sakti. Salah satu kumpulan bintang-bintang, yaitu tempat kita ada, namanya Bima Sakti. Dan di alam ini, di langit ini, begitu banyak gugusan bintang-bintang yang dahsyat. Dan semua itu hanya baru satu langit dari 7 yang Allah ciptakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada langit yang lebih dahsyat, ada lagi langit yang lebih dahsyat, tidak ada apa-apanya. Dan 7 lapis langit ini wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, bagaikan giwang atau cincin yang dilempar di padang pasir, dibandingkan dengan langit bumi ini, hanya dibandingkan dengan kursi Allah, 7 lapis langit ini bagai satu cincin, satu giwang yang ada di padang pasir, tidak ada apa-apanya. Dan kursi Allah dibanding arsy Allah, tempat Allah bersemayam, ya, itu juga seperti giwang, cincin yang disimpan di padang pasir, tidak ada apa-apanya. Untuk arsy Allah sudah tidak ada apa-apa.
Allahu Akbar. Dialah Allah pencipta, penguasa, pemilik, penggenggam jagat semesta ini. Kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Mana orang-orang hebat? Mana orang-orang yang merasa perkasa, dahsyat dengan tubuhnya, dengan kekuasaannya, dengan popularitas? Mana? Tidak ada. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj dinaikkan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah bisa melihat kecilnya dunia ini, dan beliau tidak tertarik dengan dunia ini. Rumahnya sederhana saja. Ketika ada yang mengancam dengan todongan pedang, "Hai Muhammad, siapa yang akan menolongmu?" Rasulullah sudah kenal Allah, sudah yakin ke Allah. Allah! Jatuh pedangnya. Hadirin, adakah yang hebat di dunia ini? Jawab. Jabatan apa yang hebat? Jawab, Bu. Suami ibu bagaimana? Suami ibu sehat gitu ya. Semaco-maconya lelaki dikasih waktu lah, dikasih mules juga susah maco di WC ya. Benar? Saya anak tentara, bisa lihat dulu ayah saya waktu masih ada, gagahnya, letnan, kapten, makin lama sepuh. Terakhir sebelum wafat, saya memijat kakinya, ayah berkata, "Nih, kalau sudah waktunya diambil daging, diambil tulang, seperti inilah. Semuanya cuma milik Allah. Tidak bisa nahan ketika malaikat maut menjemput." Semoga ayah saya husnul khotimah. Amin ya Allah. Ayo mulai sekarang sering-sering lihat langit ya, supaya tahu dunia ini kecil. Ibu yang punya tas sering-sering lihat langit ya, supaya tasnya itu kecil. Jangan sampai tas lebih besar dari Allah. Yang punya gelang, ya begitulah. Jangan sampai merasa mulia pakai gelang. Yang punya mobil bagus, Lamborghini atau Ferrari dan sebagainya, si Eci dan sebagainya ya, itu cuman kaleng, benar? Kaleng, karet, plastik, kaca, beling, begitu sajalah ya. Kalau saudara sudah kenal kemahabesaran Allah, lihat istana negara juga biasa saja, hanya titik kecil. Benarkah hadirin? Jangan membesar-besarkan diri dengan kekayaan yang belum lunas itu ya. Jangan merasa hebat dengan punya rumah di pondok ya, pondok Baka atau ya di Astana Anyar, kuburan itu ya. Tenang, punya mobil bagus, punya rumah, tahu semua kecil, betul? Allahu Akbar. Kalau punya rumah bagus, Allahu Akbar, kecil. Punya saudara jadi pejabat, Allahu Akbar, kecil. Enggak boleh ada yang besar di hati kita. Termasuk musuh-musuh Allah juga kecil ya. Jangan kagum-kagum, wah punya pesawat terbang, punya kapal induk, punya ya, Allahu Akbar, kecil. Persoalan juga Allahu Akbar, harusnya kecil. Hadirin, persoalan kita besar dibanding dengan persoalan mata kita. Persoalan kita lebih remeh. Ini mata aja rumit, bikin mata ini supaya kompak kiri kanan juga nggak tahu, kedipnya supaya kecepatannya standar juga nggak tahu ya. Coba kalau pelan, rada repot kita, tabrakan. Coba kalau warna di mata kita nggak cocok dengan warna yang lain, giliran hijau penglihatan kita merah,
merah pasti tak ketabrak juga kita. Alhamdulillah, ini beres nih mata. Tubuh ini rumit, bagaimana manjangkan kuku, pakai keras lagi. Apa harus makan sari tulang? Tidak tahu. Alhamdulillah, yang manjangin kukunya aja, tidak dengan jarinya, benar. Coba kalau kompak manjangin jari, rada repot tiap Jumat potong jari. Alhamdulillah, rambut kita juga bisa manjangin, nggak kecepetan. Coba kalau kecepetan, baru juga 2 hari yang lalu udah gondrong lagi, boros hadirin. Untung tiap rambut yang kita tidak tahu ini tidak mengeluarkan darah. Gimana kalau bisa kurang darah kita dan tidak sakit lagi ya, diatur. Untung ibu-ibu tidak berjanggut, kan kurang wibawa bu. Dari Masya Allah, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Jelas hadirin? Ayo Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Nih, lagi duduk begini, di depan ada kain atau apa, bekas kotoran kecil. Loh, kalau kita ambil, Allah lihat tidak? Allah senang tidak? Boleh jadi mungutin sampah di karpet masjid begini, nggak ada yang lihat, tapi ibu lihat, bapak lihat, masukin ke saku. Allah suka tidak nih? Jawab hadirin, suka. Boleh jadi itu yang membuat ibu diundang umroh atau haji oleh Allah. Oh, langsung semua. Iya, Allah mah beda cara ngitungnya dengan kita. Kita mah berbuat kebaikan, balasnya ya segitu-gitu juga. Kalau Allah mah orang enggak jadi berbuat jelek aja bisa diampuni dosa. Wanita pezina yang ngasih minum seekor anjing itu bisa diampuni oleh Allah dosanya ya. Lagi jalan lihat keset miring, luruskan. Sepertinya sederhana. Kucing di rumah, kita lagi makan jambar roti kesayangan, kasihin ke kucing. Enak. Allah lihat tidak? Ya Allah, saya lakukan karena Engkau. Ini jambar roti tinggal segini-gininya ya Allah. Kucing gak ngerti ini jambar roti enak, tapi dah dia ngeliatin saya jadi gak enak hati. Dibalas enggak oleh Allah? Jawab, balas. Lagi mau parkir, ada mobil susah parkir, mundur, stop. Dia enggak berterima kasih, ya enggak apa-apa. Lagi naik mobil ada yang menyeberang, apalagi yang bawa tunanetra, udah ngacungkan tongkatnya, tongkat tunanetra ada merahnya loh ya. Kalau sudah ngacung merah, itu kita sama dengan lampu merah tuh, rem, standarkan, seberangkan. Oh, Allah lihat, kita tidak tahu nih mata kita ini berapa lama umurnya. 1:10 loh, jangan lupa. Yang tunanetra lahir dengan tunanetra sesudah awas itu 1:10. Yang lahir 1, yang 10 itu menjadi buta sesudah awas. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita melihat ya. Tolong, kalau tunanetra sudah miring 45 derajat tongkatnya, itu sudah harus nolong, berarti udah perlu bantuan. Apalagi kalau sudah tok itu udah gemes itu ya, nggak ada yang nolong aja. Dan kalau ngajak tunanetra tidak boleh dipegang tongkatnya, karena itu tongkatnya memanjang, jadi kasihan dan tidak enak lagi lihatnya ya. Langsung kita ke sampingnya, tunanetra di samping kiri, megang ke sini, dah jalan aja, nanti ngerti di mana bolong, di mana tanjakan. Gitu
Allah lihat tidak? Lihat. Senang tidak? Oh, mungkin dari sana nanti kita dapat kemudahan urusan, dapat kerjaan berkah. Karena cara Allah membalas itu luar biasa. Tidak selalu terdeteksi oleh kita. Tapi setiap kebaikan pasti dilihat Allah. Makanya sing ikhlas, sing ikhlas. Eok, eok. Kucing dibungkus kantong kresek oleh anak-anak kecil. Anak-anak senang. Kita ikut senang atau gimana? Jangan, nak. Bebaskan. Kucingnya diusap. Eok, eok. Allah lihat tidak? Itu kucing persoalan besar tuh keluar dari kantong kresek. Allah akan melapangkan insya Allah. Tapi kita mah nggak usah ngomong gini, ya Allah, saksikan, saya sudah nolong seekor kucing. Spiderman juga nggak gitu-gitu amat hadirin. Lakukan we terus. Di kamar nggak ada siapa-siapa, Allah lihat. Di kamar mandi Allah lihat. Terus ada ini, misalkan ada ibu-ibu, tiba-tiba ada yang naksir. Ibu masih muda, ada yang naksir pas suami teh lagi nggak cocok dengan harapan. Yang SMS tuh, duhai, hanya engkau yang paling jelita, dibalas. Allah lihat, Allah suka tidak? Tidak, itu teh tidak halal. Pasti tidak akan bahagia, pasti, karena Allah tidak suka. Ini cobaan. Saya tidak mau karena saya masih punya suami. Tidak halal. Delete nomornya, kalau perlu ganti nomor kita supaya tidak terlacak. Allah lihat. Kenapa kamu lakukan ini padahal dia mengagumimu? Karena tidak halal alias haram. Saya tidak mau menjadi manusia yang dibenci Allah. Tidak ada bahagia dari kebatilan. Masya Allah. Nah hadirin sekalian, ayo jangan suka melalaikan ladang amal walaupun kecil. Setuju? Kemanapun kita memandang, dekati Allah dengan amal-amal sekecil apapun. Keset, miring, luruskan. Ini kira-kira bakal ngalangin jalan, perbaiki. Di kamar mandi ada ramat lancah yang kurang bersih, bersihkan. Masuk ke WC ada peninggalan orang yang berkesan, hilangkan, ya. Oh, minyak wangi. Senang aja dengan Allah. Lihat kecoa terpeleset, bagaimana? Ambil sendal lalu dibalikan, ya. Allah lihat tidak kecoa terpeleset? Dengan izin Allah bukan? Allah lihat tidak apa yang kita lakukan? Allah lihat tidak? Berani di hadapan Allah nanti di akhirat. Kecoa tuh kalau udah terlentang itu susah terlengkup. Tolong, klek. Kalau cuman satu, Allah melihat? Jawab hadirin. Enak. Ngedeketin Allah tuh adalah cara yang paling mudah untuk bahagia. Jangan heran kalau orang lain nganggap, kamu orang baik. Gak ada urusan kita dengan dianggap orang baik, ya. Anak itu akhlaknya mulia sekali, dia senang menolong. Bukan urusan kita, ya. Urusan kita mah cuman satu, apa? Allah ridho. Kok ibu jadi istri sabar bener? Ibu tuh luar biasa. Kita mah bukan sabar pengen dipuji orang. Sabar karena itu yang disukai Allah. Setuju? Enak hadirin. Hidup paling enak tuh ngejar-ngejar yang maha dekat, ngejar-ngejar yang maha baik, ngejar-ngejar yang tidak pernah mengecewakan, ngejar yang menyukai orang yang mengejarnya. Ayo jangan dibuat ribet hidup ini, ya. Setuju? Jangan bersandar ke makhluk hati ini, dan jangan takut oleh makhluk. Nggak ada karunia yang bisa datang tanpa izin Allah. Tidak ada bahaya yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Lempeng-lempeng aja hidup mah. Akan ada episode-episode yang berbeda dari hari ke hari, tapi judulnya sama.
mencari ridho Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Dah segitu. Bagaimana nih capres mau kita undang ke sini? Diundang ke sini, tapi jangan ceramah capresnya ya. Duduk aja, ngedengerin. Kira-kira bakal ada capres yang mau nggak ya? Yang mau yang kita pilih ya. Firasat mah kayaknya bakal ada nih yang bakal ke sini. Dulu tahun 2004 Pak SBY, Pak siapa? Pak Hidayat Nur Wahid ke sini. Izin Allah jadi presiden ya. Bukan karena ke sini, karena Allah mau aja. Tanggal berapa pemilihan tuh? 8, 9? Yang betul hadirin. 9, kalau kita pengajian tanggal berapa? 8. Tunggu dulu, ini kita bulan apa? Bulan depan tanggal berapa kita pengajian? 8. Udah mulai masa itu tenang belum? Nah, kita undang lah. Ngundangnya juga gini aja, kepada capres dan cawapres, silakan datang ke pengajian ini. Mudah-mudahan Allah menentukan yang terbaik. Gitu aja undangannya ya. Ada pertanyaan silakan. Kita hanya punya waktu terbatas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anapi dari Keramat Jati, Jakarta Timur. Yang saya mau tanyakan, ada yang saya dapat info DT yang bulan Mei mengenai syarat berhijab syar'i yang poin ke-8. Di situ ada dilarang barang siapa, ada hadis barang siapa mengenakan pakaian untuk mencari popularitas di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakar dengan api neraka. Apa itu maksudnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, Allah maha indah. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Yang jangan itu adalah diperbudak oleh pujian orang, sehingga berjilbab lebih sibuk memikirkan penilaian orang daripada penilaian Allah. Lebih sibuk dengan mode daripada akhlak, lebih sibuk dengan harga daripada pahala. Itulah yang akan merusak nilainya jilbab seseorang. Cukup? Sudah dicoba belum ringtone-nya? Ada pengumumannya enggak? Gimanain cing? Coba saya tes pada diri saya sendiri. Sudah tahu ringtone ini? Bukan ring yang tidak aktif. Oh begini hadirin. Bukan itu maksud saya. Jadi nanti dakwah lewat handphone. Sebetulnya sudah direkam beberapa. Macam-macam. Kalau yang sekarang jangan marah. Marah hanya menambah kehinaan. Begitulah ya. Peruntukan wibawa, mengundang kebencian Allah. Jangan marah, la taghdab, la taghdab. Justru itulah yang akan membuat kita tenang, hidup mulia. Ini cocok untuk yang punya suami pemarah, atasan, jadi suruh dia nelpon. Jangan dulu diangkat selama 30 detik ya, supaya puas nasihatnya, nyerep. Saya tidak akan marah kepada kamu, tapi langsung dipecat. Mungkin begitu dari atas. Caranya sudah tahu kan? Ini baru Telkomsel, AA GIM 1,
kirim ke 1212. Saya sudah nego supaya gratis tapi nggak bisa, hanya 1.000 katanya ya seminggu. Kemahalan nggak? Kalau kemahalan mau diminta, tapi malulah kita ya, segala pengen gratis kayak duafa yang kekal, betul. Kalau sampai 1.000 aja, niatnya dakwah. Jadi kalau ada yang nelpon ke handphone kita, nanti macam-macam. Tenang, ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha kuasa. Setiap ujian sudah diukur oleh Allah hanya untuk kebaikan kita. Dengan ujianlah dosa berguguran, dengan ujianlah pahala akan terangkat. HHN, hadapi, nikmati, hayati. Wah, begitulah. Kalau penghinaan dibalas dengan penghinaan, caci dibalas caci, marah dibalas marah. Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi dan belajar agama kalau mampunya hanya meniru kejelekan orang lain? Orang berbuat jelek adalah pilihannya. Pilihan kita adalah melakukan yang Allah sukai, karena yang kembali kepada kita adalah apa yang kita lakukan. Setuju? Hutang nagih aja, relakan. Nah, besar kemungkinan gak ada yang menelepon sama kita. Nanti bisa diganti-ganti kalau mau ya. Ada sampai beberapa item, nanti diberitahulah lewat Twitter. Baik, penelpon selanjutnya. Penanya selanjutnya ada? Cukup? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membaca Al-Quran tentunya kita harus tahu ilmu tajwid. Dan di dalam surat Al-Fatihah bisa kita membedakan antara bacaan ghin dan ha. Yang saya tanyakan ada surat yang kalau kita lanjutkan kita baca maghdubi. Saya pernah dengar orang bacakan di situ bukan pakai ghin tapi pakai ha, mahdubi. Kalau kita tahu bahwa antara ghin dan ha jelas berbeda. Seandainya ada imam yang membaca pakai ha dengan kalimat mahdubi, itu bagaimana hukumnya? Kalau imamnya belum bisa baca Quran lalu jadi imam, kita niat menyendiri saja walaupun tidak keluar dari jamaah gitu. Satu lagi ya. Kalau bisa pertanyaannya berkaitan dengan tauhid ya, karena yang lain mungkin sedang menunggu pertanyaan. Oke, gitu. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mudah-mudahan MKTV juga bisa pakai satelit nanti sehingga kita bisa punya tayangan-tayangan yang bebas iklan. Setuju? Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sebetulnya ini ada satu penanya lagi supaya ganjil. Terima kasih ya, ini dari mana aja rekan-rekan? Ada yang berhasil mengajak temannya ke sini, Cung? Yang berhasil mengajak? Alhamdulillah. Yang sudah ngajak tapi belum mau ikut ada? Ya, sudah dapat pahala. Yang mau mengajak supaya bulan depan silaturahim di sini siapa? Allah melihat nih. Yang mau ngajak siapa? Cung, ya Allah kabulkan. Pilihlah kami menjadi jalan kebaikan bagi saudara kami lainnya. Amin. Ajak ya. Mudah-mudahan bulan depan ada capres dan cawapres yang Allah takdirkan hadir di sini. Mau? Ada ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Murniati, mau saran aja bukan nanya. Usia saya sekarang ini kan udah 52. Mau saya pengen memperdalam lagi Al-Quran, tapi saya maunya mondok gitu. Gimana kalau ada ibu-ibu yang usia di atas 50 seperti ini, ada penampungan juga, jangan anak-anak muda-muda yang mau belajar aja gitu. Oh iya, jadi ibu-ibu ini kalau anak-anaknya naruh di panti asuhan kan kurang bagus Islam kan. Jadi kalau dia ada pondokan dan ditaruh di situ juga kan memang sekalian belajar, alangkah lebih baiknya. Jadi baik. Sekian. Ibu sudah mendengar belum di pesantren Darut Tauhid ada program masa keemasan? Belum. Belum.
Nah di Darut Tauhid Bandung tuh Bu, tidak ada pondokan apa tadi penampungan, bukan penampungan ya Bu ya, itu rada kurang enak dengerinnya. Penampungan nenek-nenek itu, oh kami menyebutnya program masa keemasan Bu, tapi sama isinya nenek-nenek dengan kakek-kakek. Yang di Jakarta belum ada? Belum ada Bu, programnya 40 hari. Ibu bisa ikut program itu per 40 selesai. Menariknya wisudanya tuh yang datangnya tuh anak dan cucu Bu, balas dendam ya alhamdulillah. Di sana belajar pesantren Bu, dalam dan luar negeri. Ibu akan ketemu dengan dari berbagai usia, semuanya disekelaskan, paling muda 45, paling sepuh ada yang sampai 80 tahun, bapak dan ibu ya. Pendaftarannya dibuka pada ditentukan waktunya atau ditentukan kapan? Waktunya Bu. Ini sudah hampir di wisuda nih yang angkatan sekarang. Wisuda masuk lagi grup baru, biasanya hanya 30 orang. Senang Bu, nanti pesantren subuh-subuh sudah tahajud ke masjid rame-rame gitu, pakai syal nanti ya. Jadi kalau ada itu Pak ada salam dari santri DT, harus ditanya dulu program apa ya. Ya kalau salam mah nggak usah nanya program, waalaikumsalam saja. Begitu Bu. Insya Allah nih ada yang mau ngajak, ajak ya. Mudah-mudahan dengan doa kita pertemuan tanggal 8 Juni, kalau Allah kehendaki ada calon presiden dan cawapres yang bisa hadir di sini. Perlu pidato tidak usah? Kan? Janganlah bisa jadi kampanye ya, paling dadah aja ya. Baik rekan-rekan, sambil kita baca Al-Quran Fatihah, kita akan mengumpulkan sedekah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah syukurnya pertemuan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Allah maha mendengar, Allah maha tahu segala-galanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Duha yang maha menyaksikan segalanya. Duhai Allah yang maha baik, terima kasih. Engkau takdirkan kami menjadi seorang muslim, tidak menjadi orang yang ingkar padamu. Ya Allah, alhamdulillah Engkau pilih kami menjadi orang yang punya iman, tidak menjadi orang yang musyrik. Engkaulah yang mengumpulkan kami di sini ya Allah. Wahai Allah yang maha tahu segalanya, Engkau sudah saksikan apapun yang kami lakukan. Jadikan saat ini saat ampunan bagi seluruh dosa kami ya Rabb. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami ini. Ampuni dan hapuskan aib-aib yang selama ini kami sembunyikan. Ampuni ya Allah siapapun yang pernah durhaka kepada ibu bapanya, yang sering menyakiti orang tua. Ampuni siapapun yang pernah mendekati zina, yang matanya kotor, yang tubuhnya kotor. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, Engkaulah yang menentukan kami lahir dari orang tua kami. Bagaimanapun keadaannya, kami mohon padamu, ampuni orang tua kami ya Allah. Sayangi keduanya ya Rabb. Berkahi sisa umurnya. Berikan kesempatan kami memuliakannya. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Ringankan hisab. Lindungi ibu bapak kami dari su'ul khotimah, dari azab kubur, dari fitnah jahannam. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, hamba-hamba yang Engkau pilih menjadi jalan hidayah bagi kami. Muliakan keluarganya dan keturunannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah. Ampun ya Allah, kami belum bisa membimbing keluarga kami di jalan-Mu. Berikan hamba-hamba-Mu ini ya Allah pendamping terbaik pilihan-Mu, yang lebih mencintai-Mu di atas segalanya. Karuniakan keturunan yang soleh, muliakan akhlak. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan, dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha menatap, Engkau berjanji dengan janji yang pasti tiada Engkau ingkari. Engkaulah penguasa setiap takdir. Ya Allah, bukankah doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir? Kabulkan doa hamba-hamba-Mu ini ya Allah, amin.
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, doalah masing-masing, Allah Maha mendengar. Amin. Doalah hadirin. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah yang Maha baik. Kapan Allah mengecewakan kita? Walaupun kita mengecewakan Allah, doalah, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya. Amin ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Rabb. Bukakan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rizki yang halal barokah bagi yang kurang, bagi yang dililit hutang ya Razak ya Ghani. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu ini kesehatan lahir wal batin, khususan bagi yang sakit ya Syafi. Bukakan ya Allah nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah. Istiqomahkan kami sampai akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Mudahkan ya Allah segala urusan yang maslahat dunia akhirat. Jauhkan dari segala urusan yang membawa mudarat. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini dari para pemimpin yang lupa padamu. Izinkan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang ingat padamu, yang takut padamu. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah. Istiqomahkan kami sampai husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabri ya Allah wa na'udzubika min fitnatin nar ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, Allah pasti mendengarkan. Tidak ada satupun yang tidak didengar. Jangan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan wajah cerah, menyingkirkan duri. Dekatilah Allah dengan sekecil apapun amal, sing ikhlas, sing ikhlas. Jangan pernah gentar menghadapi hidup ini. Ada Allah yang maha besar, yang maha dekat, yang maha menolong, yang tidak pernah mengecewakan. Masya Allah. Mudah-mudahan ada takdir kita bertemu kembali. Hadirin, dengan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.